mohon izin untuk direkam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Ahalik, selamat pagi adik-adik. Hari ini adalah perkuliahan kita untuk pertemuan yang ke-13, artinya hari ini adalah jadwal untuk kelas besar dengan narasumber kita atau dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Ahalik. Untuk itu nanti silakan ya, jika ada hal-hal yang masih kurang paham bisa didiskusikan langsung di kelas ini seperti itu. Baik, silakan Bapak Halik, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Bu Husna. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua ya. Kita ketemu lagi setelah Idul Fitri. Ini pertemuan ke-13. Setelah sebelumnya kita sudah di sesi ke-5 ke 6 kalau nggak salah ya, sebelum UTS. Sekarang kita masuk ke sesi ke-13 ya. Oke, saya akan share screen. Kita langsung aja ya, karena ini mahasiswa yang pernah saya ajar juga, jadi nggak perlu perkenalan lagi. Kita sekarang masuk ke intercompany transaction ya, antara induk dan anak, tapi hari ini terkait dengan bond ya. Oke, intercompany transaction terkait dengan utang obligasi. Ya, jadi kalau sebelumnya kalian udah pelajari intercompany itu, misalkan terkait dengan peralatan misalnya gitu ya, dengan plan aset atau fixed asset, lalu juga terkait dengan inventory ya, bagaimana kalau terjadi intercompany transaction downstream maupun upstream. Nah, sekarang sama juga masih terkait dengan intercompany ya, baik upstream maupun downstream, itu terkait dengan utang, terkait dengan utang obligasi ya. Oke, kita mulai saja. Jadi di sini, jadi kalau utang obligasi di sini berarti artinya misalkan salah satu pihak berarti menerbitkan obligasi gitu ya. Salah satu pihak menerbitkan obligasi dan dibeli oleh pihak yang lain. Misalkan anak menerbitkan obligasi lalu dibeli oleh induk, atau sebaliknya induk menerbitkan obligasi ya, itu dibeli oleh anak ya. Oke, ini saya ambil case-nya nanti dari buku ya. Oke, kita lihat yang pertama case-nya ya. P acquired 90% S ya. P mengakuisisi 90% S beberapa tahun lalu. Ya, jadi kita nggak fokus ke yang related sama konsolidasi awalnya gitu ya, tapi kita fokus kepada yang terkait dengan bonds payable-nya. Ya. P mengakuisisi 90% S beberapa tahun lalu dengan nilai buku 9225. Oke, berarti investment-nya udah 9225 ya, gitu ya. Equity of S ya pada saat akuisisi adalah common stock 10 juta dan return earning 250.000 ya. Jadi ini 10 juta ya, million. Dan return earning-nya 250.000 ya. Oke. Lalu selanjutnya pada 31 Desember 2011 S memiliki 10, oke ini saya ganti aja ya, jangan 2011, 2021 ya. 31 Desember 2021, S memiliki 10 juta par bonds outstanding 10% 5 tahun. Ya, di mana di sini unamortized discount-nya 300. Jadi di sini masih menggunakan, jadi sebenarnya kalau di PSAK yang baru, IFRS yang baru itu kan tidak ada istilah unamortized discount gitu ya. Ibaratnya tidak ada istilah diskon atau premium, tapi di sini yang kalian ambil spiritnya aja ya, bagaimana perlakuan bond ya kalau ada konsolidasi. Jadi di sini pakai cara yang gampang ya. Jadi ini disclaimer dulu ya, ini disclaimer dulu ya. Oke ya, bond masih menggunakan ya istilah premium ataupun diskon ya. Lalu amortisasi menggunakan metode garis lurus, bukan ya, bukan efektif interest rate method. Efektif interest rate method. Jadi bonds masih menggunakan istilah premium atau diskon ya. Amortisasi menggunakan metode garis lurus, bukan effective interest rate method ya. Oke. Jadi di sini disclaimer dulu ya. Jadi di sini adalah intinya adalah dalam bonds ini
Ya, karena kita bukan lagi ngebahas tentang bonds-nya gitu ya, karena kalau tentang bonds-nya kan udah dipelajari di intermediate accounting. Nah, di sini adalah period bagaimana kalau misalkan itu ada di konsolidasi ya. Jadi saya disclaimer dulu di sini ya. Jadi S memiliki 10 juta par bonds outstanding 10% 5 tahun ya. Unamortized diskonnya 300.000, berarti nilai bukunya berapa nih berarti? Berarti book value-nya kalau gitu berapa? 10 juta ya, 10 M dikurangi 300.000 gitu ya. Ini jadi 10 juta ya, kurang 300.000. Ya, berarti 9.700.000 ya. Oke. 9.700.000. Oke. Nah, berikutnya ya, ini kan bonds-nya berarti diterbitkan oleh S ya, oleh si anak. Pada tanggal 2 Januari 2022 ya. Ya, 2 Januari 2002, Company P membeli 50% as outstanding bond. Ya, jadi Company P membeli 50%-nya ya as outstanding bond ya from the market. Ya. From the market dengan harga 5.150.000. Jadi tadi kan S bonds-nya udah terbit di pasar. Terus sama P dibeli gitu ya. P membeli obligasinya si S itu dari pasar. Kan obligasi S kan udah beredar di pasar gitu ya. Nah, si P itu belinya dari pasar. Jadi bukan dari S-nya langsung ibaratnya gitu ya. Jadi dia beli dari pasar. Ya. Nah, ini kita bilang dengan apa? Dengan harga berapa? 5.150.000. Jadi hanya 50%-nya ya yang dia beli dari pasar. Nah, ini kita katakan dengan constructive bond, constructive retirement. Ya, jadi ibaratnya bonds udah terbit di pasar, di market, dibeli oleh P. Bonds-nya si S di pasar dibeli oleh P. Gitu ya. Oke, dibeli oleh si P. Berarti artinya apa? Itu berarti namanya sebenarnya kan P sama S kan satu entitas kan? Itu sama aja kayak udah di retire gitu. Namanya constructive retirement. Jadi sama aja walaupun bondsnya masih beredar ya. Masih beredar tapi karena ditebus dibeli oleh P, kan P sama S satu perusahaan. Jadi ini katakan kalau dari sisi konsolidasi, the viewpoint of consolidation, ini namanya constructive retirement. Ya, jadi udah di retired, udah di ibaratnya dipensiunkan ibaratnya gitu ya, walaupun dia tetap masih beredar. Tapi dari from the viewpoint of consolidation, ya we call it as a constructive retirement. Ya, oke. Berikutnya, tadi kan bonds retirement berapa berarti ya? Bonds retirement-nya berarti kan 50% gitu ya. 50% kali 9.700.000. Gitu kan? Kan nilai bukunya 9.700.000. Berarti 50% kali 9.700.000. 4.805. Sementara harga belinya ya, purchasing price-nya ya by P itu sebesar 5.150.000. Gitu ya. Oke, berarti bonds yang nilai bukunya 4.850 sama si P dibeli 5.150. Jadi ibaratnya P sama S kan satu entitas kan ibaratnya gitu ya. Maka di retired. Nah, retirednya ini berarti ada loss karena harga belinya lebih mahal. Maka di sini ada namanya loss on bond retirement. Ya, kerugian ya dari penebusan utang obligasi sebesar 300. Jadi loss on bond retirement. Ya. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita lihat jurnal ya. Journal of P and S during 2022. Ya. Jurnal dari P dan S selama 2020 selama 2022. Gitu ya. Oke. Nah, di sini diasumsikan ya, diasumsikan bahwa bunga akan dibayar setiap 1 Juli ya. Oke. Di sini bunga ya, interest was paid ya. Oh, udah tadi ya. Interest was paid every 1 Januari dan 1 Juli ya. Oke. Bunga dibayar setiap 1 Januari. Oke, berarti sekarang kita lihat di sini dari sisi P, dari sisi S ya.
Bagaimana penjurnalnya? Berarti si P jurnal pertama apa? Investment in bond. Ya, tanggal 2 Januari 2022. Ya. Investment in bond pada cash. Sebesar berapa? 5.105. Ya. IS no jurnal ya. Karena kan si P belinya dari market langsung ya. P itu belinya dari market. Ya. Kalau si S sih ya ibaratnya ya bondsnya tetap segitu-segitu aja gitu kan. Nah, terus tanggal 1 Juli 2002 ya. Oke, berarti dia akan terima bunga gitu ya. Oke, dia akan terima bunga. Berarti bunganya berapa? Di sini dia akan terima cash pada interest revenue. Ya, kas pada pendapatan bunga. Ya. Oke, kas pada pendapatan bunganya berapa nih di sini? Ya, berarti kalau gitu kan bunganya berapa persen? Berarti kan di sini 10 juta. Ya, 10 juta unamortized diskonnya 300. Berarti kan ibaratnya bonds tersebut dijual ya atau market nilai bukunya pada saat diterbitkan itu kan lebih kecil gitu ya. Nilai pasarnya lebih kecil daripada nilai parnya. Ya, berarti kan kalau gitu original dari bonds ini kan sebenarnya 5 juta ya. Kalau 50%-nya berarti dia akan dapat bunga berapa? Berarti 50% kali 10 juta ya. Dikali berapa persen bunganya? Dikali bunganya 10%. Berarti di sini 50% kali 10 dikali 10%. Gitu ya. Oke, berarti 500. Oke, sementara si S akan jurnal ya 1 Juli sama ya. Berarti interest expense ya pada cash ya. Nah, kalau dia kan bayarnya full gitu ya. Berarti 10 juta ya. Berarti 10 M dikali 10%. Ya. Kali 10 ya 1 juta ya. Gitu ya. Oke. Lalu akan ada jurnal amortisasi. Nah, berarti bagi si P ya, bagi si P ini kan berarti bonds-nya itu kan nominalnya 5 juta, dia beli dengan harga 5.150, berarti amortisasi premium ya. Amortization of premium. Oke, berarti berapa nih amortisasi dari premium? Di sini tinggal berapa umurnya tinggal berapa nih? Ya. Tinggal 5 tahun lagi gitu ya. Oke. Jadi bonds outstanding 10% tinggal sisanya tuh tinggal 5 tahun lagi ya. Berarti di sini dia akan jurnal ya. Premiumnya berapa? Berarti 150.000 dibagi 5 gitu ya. Berarti di sini dia akan jurnal ya. Berarti nilai bonds-nya makin lama makin turun dong ya. Oke. Karena kita lagi nggak bahas tentang bonds-nya nih kan, kalian udah pelajari di intermediate ya. Oke, maksudnya saya nggak akan lebih dalam menjelaskan mengenai treatment accounting untuk bonds-nya gitu ya. Oke. Nah, di sini berarti interest revenue ya, karena kan bondnya premium ya, pada investment in bond. Bisa berapa? Berarti di sini 150.000 bagi 5. Ya, sebesar 30. Sementara di sini dia juga akan mengamortisasi. Amortization ya of discount. Oh ya, di sini maaf. Berarti 150.000 itu kan untuk setahun ya. 30.000 untuk setahun berarti dikali lagi ya. Dikali lagi 6/12. Dikali 6/12. Dikali lagi 6/12. Karena kan 6 bulan ya. Karena kan 6 bulan maka dia 15. Kan kalau 15.000 ya, per tahunnya kan 30.000. Begitu juga dengan amortization of discount. Ya, berarti diskonnya berapa di sini? Diskon awalnya kan dia udah ada diskon 300.000. Berarti 300.000 ya. Dibagi 5 kali 6/12. Berarti dia akan catat bonds-nya kalau ada diskon berarti lama-lama bonds-nya akan naik ya. Oke, berarti di sini interest expense pada bond payable ya. Sebesar berapa? 300.000 bagi 5
kali 6/2 sama dengan 30.000. Ya, oke. Terus selanjutnya ya sama 31 Desember 2022. Nah, jurnalnya akan sama ya. Cash pada interest revenue ya. Berarti di sini bukan cash ya, tapi apa? Interest receivable. Ya, karena kan bunga dibayar tiap 1 Januari dan 1 Juli. Berarti kan 31 Desember masih menjadi piutang ya. Interest receivable pada interest revenue ya. Oke, terus selanjutnya ya. Sebentar. Bentar ya. Bu Husna boleh di pause dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti interest receivable pada interest revenue ya. Oke. Terus selanjutnya juga dia akan mengamortis dengan nilai apa yang sama ya. Interest revenue pada investment in bond. Gitu ya. Oke, 15.000. Oke, ini interest receivable pada interest revenue itu senilai sama 500.000 ya. Lalu interest revenue pada investment in bond ini adalah untuk amortisasi. Lalu di sini juga sama ya, dia akan melakukan lagi jurnal interest expense pada cash ya. Nah, tapi di sini bukan cash ya, tapi apa? Interest payable. Nah, berikutnya ya, ini juga sama 1 juta. Berikutnya adalah amortisasi dari bond. Interest expense pada bonds payable. Ini sama ya. Besar 30. Oke. Nah, ini adalah jurnal-jurnal dibuat oleh P dan juga oleh P dan juga oleh F ya. Oke. Nah, sekarang kita buat konsolidasinya ya. Bagaimana konsolidasi di 31 Desember 2022 ya. Oke. Consolidation worksheet per 31 Desember 2022 ya. Oke. Consolidation worksheet per 31 Desember 2022. Oke, ini kita buat dulu ya. Di sini akun-akunnya, nama-nama akun. Oke. Jadi ada yang akun yang sudah given. Ya, jadi di sini misalkan ya yang bertanda nanti bertanda kuning misalnya gitu ya. Yang bertanda kuning itu berarti dia sudah given. Ya. Bentar ya. Oke, kita buat sekarang consolidation-nya. Consolidation worksheet 31 Desember 2022. Ya. Oke. Nah, ini biasa ya. PS, debit, kredit, lalu consolidation. Ya. Nah, di sini misalkan ada sale. Nah, ini given ya. Nanti yang saya kuningin itu given ya. Oke. Nah, ini nilainya pokoknya udah given lah gitu ya. Udah ada gitu ya. Nanti kalau di soal pun kalau exercise ini angkanya sudah ada. Oke, sales-nya berarti berapa? 25.750 ditambah 14.250. Ya, 40.000. Income from S kita pakai metode ekuitas ya, berarti belum ya. Nanti. Nah, interest income atau interest revenue. Nah, ini nggak given. Ya, berarti harus kita hitung. Berapa interest revenue di P? Ya. Di P interest revenue berapa? Berarti selama 2022 500.000 kurang 15.000 tambah 500 kurang 15. Ya, 970.000 gitu ya. 970.000. Betul ya? Oke. Interest revenue coba kita hitung lagi ya. Interest revenue di P berarti kan
500 ya. Terus dikurang 15 ditambah 500 dikurang 15 ya, 970. Ini udah dikaliin oh ini belum dikali ini nih, 50% kali 10. Oh ini belum dikali 6/12 ya, maaf. Ya, belum dikalikan 6/12 kali 6/12 dikali 6/2 250 ya. Ini juga sama kali 6/12 2,5. Oke. Totalnya 470 ya. Oke, ini 0. Nah, ini kan berarti interest yang berasal dari bonds ya. Sementara bonds-nya itu kan diterbitkannya oleh si S. Nah, maka kita harus eliminasi ini. Interest revenue-nya ini harus dieliminasi. Ya, berarti kita debit ya 470. Maka di sini dia akan 0. Ya. Oke, expand and COGS di sini angkanya given ya. 25.750, 14.250. Oke, ini maaf, ini dalam in thousand ini ya, dalam ribuan. Oke, 14.250. Konsolidasinya 40 juta ya. Oke. Lalu expand dan COGS. Nah, di sini juga angkanya given ya. Ini saya tambahin 1, 2, 3. 2, 2, 3. Oke. 12, 4, 4. Oke, ini juga nggak ada masalah ya. Ini berarti tinggal ditambah aja. Nah, interest expense. Interest expense diakui oleh si S berarti ya. Oke. Dapat di sini interest expense-nya. Berarti yang pertama 1 juta ya. Oh ini belum dikaliin juga, maaf. Ya, berarti di sini 1 juta kali 10 kali 6/12 ya. Kali 6/12. Terus amortisasinya juga sama ya. Ini udah kali 6/12. Ini berarti sama 500.000 ya kali 6/12. Oke. Ya berarti interest expense-nya berapa di sini? 500 tambah 30 tambah 500 tambah 30. 1.060.000. Nah, di sini interest expense kan ada yang terkait dengan ya obligasi yang dimiliki oleh P. Nah, berarti yang saling terkait yang intercompany berarti kita eliminasi. Berarti dari 1.060.000 ini yang terkait dengan si P kan 50% ya gitu ya. Maka di sini kita eliminasi yang 50% saja. 50% dikali 1.060.000. Ya, maka di sini 1.060.000 dikurang 53 gitu ya, 530. Oke, lalu ada bonds loss on bond retirement tadi ya. Nah, ini dari sisi perspektif konsolidasi di sini diakui ya. Loss on bond retirement-nya itu tadi berapa? Itu sebesar 300.000 di debit. Ya, maka di sini akan masuk 300 gitu ya. Nah, di sini berarti tinggal kita tentukan berapa net income dari S ya. Berarti net income-nya berapa? 14250 ya. Dikurang expand dikurang berarti 750. Oke, berarti berapa income from S? Nah, ini kita harus hitung ya. Income from S berarti berapa? Di sini kepemilikannya berapa persen? 90%. Berarti 90%. Ini karena dia ibaratnya upstream berarti ya. 90% kali 750.000. Ya. Terus dikurang bonds retirement ya yang gain atau loss ditambah. Nah, jadi 750.000 dikurang 300 ya loss on bond retirement ditambah ya ditambah di sini 300.000 dibagi 5. Oke, berarti ibaratnya 300.000 ini nanti akan teramortize juga gitu ya. Jadi minus 300.000 ya. Jadi kayak 300.000 ini nanti akan teramortisasi ya. Oke, jadi kayak ibaratnya diakui gitu ya tiap tahun itu berarti kan 750 di sini dikurang berapa? Dikurang 2,5 sebenarnya gitu ya. 300 bagi 5 kan sorry, 300 bagi 5 kan 60 ya.
Oke, berarti di sini 750 dikurang 300.000 ya, ditambah 60.000 ya, minus 300 tambah 60 berarti kan sebenarnya dikurangi 240 kalau gitu kan. Oke. Nah, berarti di sini ya, ini kalau upstream ya, 90% kali 750.000 kurang 300 tambah 60.000. Gitu ya. 459. Nah, di sini berarti harus dieliminasi ya. Dieliminasi berarti di debit. Oke. Berarti di sini di konsolnya 0. 459 kurang 45. Oke, lanjut lagi. Nah, berarti NCI share juga sama. Ya, berarti 10% dikali 750.000 kurang 300.000 tambah ya 300.000 bagi 5. Oke, berarti di sini 10% dikali 7,5 kurang 300 tambah 60.000. 51.000. Gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini net income si P 25750 tambah 459 tambah 470 kurang 21. Ya, 5 juta. Nah, di sini juga harus sama ya. Berarti net income P dengan konsol harus sama. 40 juta kurang 34 kurang 530 kurang 300 kurang 51. Oke, sama ya, 5. Ya, kalau dengan metode ekuitas kan ya, net income-nya harus sama-sama ya, antara net income P dengan konsol. Oke, berarti yang kuning-kuning ini berarti given ya. Jadi yang kuning ini ya, ini adalah given. Ya. Oke, berarti yang saya tandain di sini ya. Berarti kalau kuning itu berarti given. Nah, ini kalau dia upstream ya. Kalau misalkan dia downstream gimana? Jika downstream kan berarti artinya ya obligasi diterbitkan oleh P, dibelinya oleh S gitu kan. Jadi kalau dia downstream berarti 90% dikali 7,5 dikurang 300 tambah 60.000 gitu kan. Ya, ditambah sama ya 300.000 bagi 5. Ya, ini kalau downstream. Ya. 90% kali 7,5 berarti it's the matter of bracket gitu ya, tanda kurungnya. Kalau di sini berarti kalau dia downstream ya, jika downstream berarti 10% langsung dikali 750.000 gitu ya. Nah, ini berarti P sama konsolnya dia nilainya sama ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Return earning awal. Nah, ini return earning awal dia given ya. 13 juta dan 1250. Oke, ini berarti given ya. Oke, 1250. Nah, di sini berarti dieliminasi yang mana? Yang 125. Maka yang di sini adalah yang 13. Oke, RE maaf, harus di bawah ya. Return earning beginning. Oke, ya. Net income kita ambil dari atas ya. Ini kan given. Net income ambil dari atas berarti 5 juta dan 7,5. Oke, berarti di sini juga ambil dari atas 5 juta. Dividen asumsinya 0 aja lah gitu ya. Asumsi tidak ada dividen. Oke, ini juga 0. Oke, maka return earning ending-nya return earning ending 18. Oke, lalu di sini ada other asset ya. Ini juga angkanya given ya. Tiga 4 046 nih, kita tambah lagi 1 2 3
Oke, berarti ini nggak ada masalah ya. 34 tambah 25. Ya. Nah, interest receivable. Nah, si P mengakui piutang bunga. Ya, si P mengakui piutang bunga berapa? Interest receivable-nya yang diakui berapa di sini tadi? Ya, 250. Ya nggak? Nah, ini kan berarti piutang bunga kepada si S. Gitu ya. Piutang bunga kepada S. Nah, ini berarti harus diapain? Berarti harus dieliminasi. Ya, berarti kita eliminasi, kita kredit sebesar 250. Berarti di sini 0. Ya. Investment in S, ya. Investment in S berarti ya sesuai dengan ini ya. Berarti investment in S awal berapa? Investment in S awal kan senilai ya ini ya. We acquire S with few years ago with book value 9225. Oke, 9225 tambah income from ya. Income from 459. Ya. Oke. 9684 ya. Investment in S. Ada lagi nggak? Bentar. Investment in S awalnya kan 9.225. 9.225 ditambah ya ditambah yang income from ya. Oke. Income from kan akan menambah nilai investasi ya. 459. Di sini nggak ada dividen ya. 459 9684 ya. Oke. Terus berikutnya ya berarti di sini akan di 922 awalnya kan 9225 ya. 9225. Ya. 9225 ditambah ya ditambah income from ya. Income from-nya di sini 459 betul ya. 459.000 ya. Betul ya. Oke. Ini 9684. Oke. Ini 0. Maka di sini harus dieliminasi kan? Investment in S dieliminasi. Di sini berarti dia 0. Ya. Lalu investment in bonds. Nah, investment in bonds dia berapa nih sekarang? Ya. Investment in bonds awalnya kan 5.150 ya. Dikurang 15.000 dikurang 15 ya. Investment in bonds 5.120 ya. Investment in bonds 5.120. Oke. Nah, di sini juga harus dieliminasi. Karena ini kan investasi ke bonds yang diterbitkan oleh anak ya. Berarti dieliminasi 512. Maka dia di sini 0. 5120 kurang 512. Ya. Oke, sehingga kita akan dapat total aset ya. Total aset 49.125 59.046 ya. Oke. Jadi itu adalah nilai investasinya dan nilai total aset gitu ya. Oke. Lalu berikutnya ada other liability 12 dan 2740. Nah, ini given ya berarti ya. Given berarti tinggal ditambahkan saja. Oke, berarti di sini 12 tambah 2740. Nah, lalu ada interest payable. Dia punya interest payable berapa di sini? Si S. Si S punya interest payable ya, berarti 500.000 ya. 500.000. Nah, 500.000 ini berarti terhutang ya ke P, berarti 50%-nya, betul nggak? Ya, terhutang ke P 50%-nya atau sama dengan 2,5 gitu kan? Oke, sama kayak di sini 2,5. Interest piutang bunga. Maka di sini harus dieliminasi 2,5. Ya. Nah, jadi kan ini piutang bunga, ini piutang bunga. Yang selisihnya lagi ini berarti buat yang pemegang obligasi yang lainnya. Ya.
Karena kan cuma 50% yang dimiliki oleh Ciko. Bonds payable, selisihnya tinggal berapa sekarang? Bonds payable awalnya kan masih ada 9.700.000. Ya, berarti 9.700.000 dikurang apa ditambah nih? Kita lihat. Ya. Kan dia 10. Interest bonds payable-nya makin lama makin nambah ya. Oke. Berarti di sini tambah 30. Ya. Tambah lagi 30. Oke. Berarti 9760 ya. Nah, ini berarti dieliminasi yang berapa? Berarti eliminasi yang 50%-nya. Ya, karena 50%-nya kan ini dipegang oleh P. Berarti 50% dikali 976. Ya, berarti di sini yang ada hanya yang dimiliki oleh pihak luar. Gitu ya, 4880. Lalu return earning, nah ambil dari atas ya. Return earning berarti ambil dari atas. Return earning akhir 18 dan 2. Berarti ini juga ambil dari sebelumnya ya, dari 18. NCI enggak ada. Oke. NCI, nah NCI itu berapa berarti? NCI ini kan berarti 10% ya. Oke. NCI itu ada 10% ya. Oke, NCI-nya berarti nanti kita hitung ya, NCI-nya ya. Berarti sebenarnya kalau di sini NCI-nya berapa? 10% dikali ya. Dikali, oh ya, common stock-nya berapa di sini? Common stock-nya kan given ya. Common stock-nya itu given itu sebesar 10 juta ya. Ini given ya berarti ya. Sesuai dengan yang kondisi awal ya. Common stock 10 juta. Nah, kalau return ini kan sudah berubah 10 juta ya. Oke, berarti di sini NCI-nya berapa? Berarti 10% dikali total ekuitas ya. Dikali 10 tambah 2. 1.200.000 ya. Nilai NCI 1.200.000. Nah, oke, di sini kayaknya nggak 1.200.000 ya. Berarti harus dikurangi dengan apa tadi? Ya. Dikurangi ada yang bonds tadi ya. Oke. Berarti di sini 10% dikali 10 tambah 2 gitu ya. Oke, terus dikurangi 300 dikurangi 300.000 ditambah 60.000. 1176 ya, 1176. Oke, berarti di sini tinggal kita buat ya. Kalau common stock-nya belum ya. 30 25 ya, ini sama, ini selisihnya berapa? 49 30, ini berarti 19.100 ya. Ini juga given ya. Ini juga angkanya 19 juta 100 ya. Oke, coba kita lihat ada nggak yang lain. 9225 ya. 9225 income from S-nya S 10 juta, standing unamortized, constructive, using curing. Oke. Ya. Nah, ini 49.100 ya. Oke. Nah, sama ya. Nah, di sini kan dia pada saat akuisisi ya, beberapa tahun yang lalu ya dibilang ya. Acquire 90% S, beberapa tahun lalu 9225. Equity of S pada saat diakuisisi adalah 10 juta dan 250.000. Oke, nggak ada ini ya. Oke, di sini oke. Nah, berikutnya berarti ini udah sama. Nah, di sini juga harus sama ya. Berarti harus 59. Ini juga yang diambil berarti yang 19.100 ya. Ini berarti eliminasi yang 10 ya. Eliminasi 10. Maka di sini
19 dikurangi. Ya. Oke, berarti di sini totalnya harus sama ya. Harus 59046. Wah, tidak jauh ya. Bentar kita lihat dulu. Ada yang belum nggak? Ini udah sama ya. 5 juta, 5 juta. Ending return earning-nya ya. Itu juga udah sama 18,2 ya. Total aset 50. Tunggu, ada yang ini enggak ya. Investment in S 9684. Ya. 9684 ya. Oke, kita coba ini selisihnya berapa. Oke, nah ini juga masih beda ya. Kita lihat yang belum sama tuh di mana. Ya. Oke, jadi tadi kenapa nggak balance ya? Saya ulangi lagi. Tadi kenapa nggak balance? Itu dari, kalau tadi kan di sini dapat dari 9225 ya, ditambah dengan 9225 ini kan dia nilai buku terakhir gitu ya. Oke, nilai buku terakhir ditambah dengan income from gitu loh. Tambah income from S. Nah, kalau dari buku, ini kan ambil dari buku ya, dia udah given di sini angkanya. Angka investment in S-nya dia udah given sebesar 10,584 gitu ya. Dia udah given angkanya sebesar 10,584 ya. Oke. Jadi ini udah sama, ini juga common stock-nya juga given bukan tadi 1900 ya, tapi dia sebesar 20 juta gitu ya. Oke. Jadi di sini sama ya 17,660 17,660. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kita ulang ya tadi ya. Kita ulang. Kalau mengikuti yang buku nanti takutnya bingung. Kalau di sini kan investment awalnya kita anggap 2 Januari aja. 2 Januari 2022, 9225 ya. Ini kan 2 Januari 2022. Investmentnya 9225, 90% gitu ya. Berarti implied-nya kan ya 100% dibagi 90 kali 9225 ya. Nah, equity-nya kan juga 10,250 ya, 10 juta tambah 2,5 ya, maka nggak ada goodwill atau nggak ada ekses ya. NCI begini kan 1025. Berarti ya, dari mana? Dari 10% dikali dengan 10,250. NCI share ya, ini berarti NCI ending-nya harusnya ya. NCI share kan 51 dapat dari yang ini. Berarti ya. Jadi NCI ending-nya 1076. Oke, ini kita ganti aja pakai angka yang ini ya. Oke. Terus di sini berarti kan kita anggap di sini ada jurnal sebelumnya ya. Investment in S. Ada cash. Gitu ya. Sebesar berapa? 9225. Ya, 9225. Oke, berarti di sini kalau begitu ya, investment in S-nya harusnya kan 9225 ya. Ditambah yang income from kan, yang dia dapat kan menambah nilai, nah 459. Berarti 9684 ini dieliminasi ya. Pas 9100 itu di sini common stock-nya berarti kan untuk supaya ini balance ya. Ini kan ibaratnya ini kan nggak ada masalah. Berarti ini supaya balance kan berarti ini dikurangi 900. Berarti di sini kalau dikurangi 900 berarti berapa? 19.100.000 kayak tadi ya. Oke, kita mainin di sini aja. 19.100.000. Oke. Nah, ini given ya, angkanya given. Oke. Berikutnya NCI-nya berarti di sini ya. Jadi berapa NCI ending yang udah kita hitung? 1076. Nah, 1076 ya. Ini juga 19, ini 10 juta ya. 19.100. 1076. Ini udah oke, ini belum balance.
Coba mana lagi yang belum? Selisihnya berapa nih? 17, 1 juta. 1 juta juga. Ya, oke, ini selisihnya di mana nih? 1 juta, 1 juta. Bentar. RE begini kan tadi 2,5. Di sini saya tulis 1250. Nah, ini dia nih. Pantesan. 2,5 nih harusnya ya. Oke. 2,5, 7,5, 1 juta. 1 juta. Ini other asset berarti 24 aja kalau gitu. Ini given juga angkanya ya. Nah, itu. Nah, ada sama. Oke. Ini tadi ada salah ketik nih. Nah, makanya salah ketik 1 aja tadi ya. Ini tadi RE-nya nih disalah di sini. Padahal kalau dari cara tuh udah benar semua. 1250. Ya, tadi saya tulis harusnya 250. Makanya jadi beda 1 juta tadi ya. Oke, jadi di sini udah selesai berarti kan. Jadi yang given-given tuh saya kuningin gitu ya. Berarti artinya kalau misalkan nanti di soal ya, yang kuning-kuning itu udah ada. Tapi kalau yang hitam-hitam ini ya berarti kita harus cari sendiri. Gitu ya. Yang hitam ini harus cari sendiri, sementara yang kuning itu memang udah ada di soal. Ya. Gitu. Kayak ini tadi kan harusnya 2,5, saya tulis 1250. Itu kan tulis juta jadinya ya. Padahal ininya udah sama. Oke, jadi hari ini case-nya ya. Nah, yang kedua kita coba exercise ya. Nah, kalau akuntansi kan harus exercise ya. Nah, di sini ada exercise-nya yang kalian harus kerjakan. Bentar. Exercise. Nah, ada exercise di sini. Oke. Ini exercise-nya ya. 2 Januari 2016, company P acquired 80% S dengan harga 160. Equity of S 2 Januari 2016 terdiri dari 100.000 dan common stock 100.000. Ya. 2 Januari 2016, company S menerbitkan bonds ke market 80.000. Nominalnya 70.000, 2 tahun, coupon rate-nya 12%. 1 Juli, company P membeli 40% S bonds dari pasar dengan harga 32.000. Interest dibayar setiap 1 Januari 1 Juli, amortisasi juga setiap 1 Januari 1 Juli. Nah, yang diminta adalah kalian buat journal entry. P dan S 2 Januari, 1 Juli, 31 dan 1 Januari. Prepare consolidated worksheet. Nah, ini udah ada angka yang given. Ya. Sales ini 31 Desember 2016. Ini udah ada angka yang given ya. Nah, di sini udah ada beberapa angka given yang harus kalian tanda tanya ini harus diisi sampai dengan konsolidasi. Nah, silakan masih ada waktu ya, sekitar 1 jam 15 menit ya untuk mengerjakan ini. Jadi harus dikumpulkan hari ini juga. Ya, oke, silakan. Ini saya akan kirim dulu ke kolom chat ya. Bentar. Mohon untuk host tidak perlu direkam lagi karena ini lagi nunggu untuk mengerjakan latihan soal ya. Di pause saja rekamannya. Terima kasih.